Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak ada kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Kata-kata ini pernah diucapkan Kang Deddy Mulyadi di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Kalau saya jadi gubernur sudah dikasih piala itu ke kamu teh. Kalau saya jadi gubernur sudah dikasih piala itu ke kamu teh. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku, tiap hari begini. Kia di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 km. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan mie. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mati kapilih. Dan kini kata-kata tersebut menjadi kenyataan. Beliau kini menjadi gubernur Jawa Barat. Namun bagaimana ceritanya? Mengapa kalimat tersebut terucap? Dan apa rahasianya sehingga ucapan beliau benar-benar jadi kenyataan? Mari kita ikuti kisahnya selengkapnya. Kisahnya bermula dari bertemunya Kang Deddy Mulyadi dengan seorang anak pemulung. Ketika beliau sedang dalam perjalanan menggunakan mobil, beliau melihat seorang anak dengan pakaian dekil dan berbadan kurus sedang berjalan sambil membawa kantong waring. Beliau pun menghampirinya. Dan ini yang terjadi. Seberang mana? Wah, makanya naik mobil. Ayo. Ayo naik mobil. Ayo naik mobil sini. Ayo. Lain culik, lain ayo. Lain culik. Wah. Rumahnya di mana? Emang bisa nggak culik? Hah? Itu belok. Oh, belok. Masuk mobil. Ayo lengit. Oh, belum keluar. Seganti lengit. Nah. Hadi yuk. Oh. Yuk, di mana? Nah. Waduh. Tuh, batu mak rulin. Oh, mana mah taruh rulin?
Oh, orang lain main, kamu nggak pernah main. Kamu mah kerjanya cari duit. Karena penasaran ingin mengetahui kehidupan keluarganya, Kang Deddy Mulyadi rela berjalan cukup jauh menyusuri gang sempit mengikuti anak tersebut menuju tempat tinggalnya. Dan seperti inilah kondisi rumah, kondisi keluarganya, serta perilaku dan kebiasaan sehari-hari anak tersebut. Oh, ini mana? Assalamualaikum. Sampurasun, dia lampunya mau diletik ya. Oh, iya nek geus dahar teh. Oh, jeung no di mana dahar? Di mana dahar jeung naon? Enggak, jam sabaraha daharna? Jam sabaraha daharna? Hah? Muni poe ieu mah teh. Hah? Kadi. Oh, jadi sabaraha hiji boga adi? Adi mana tilu? Siapa aja? Sabda, terus? Mengmia, terus? Dua berarti. Mana tilu? Lanjut boga teu? Boga dua. Saha? Terona Terus? jeung bading. Oh, bading. Berarti anakna sabaraha? Anakna mama sabaraha? Adi ya, mana keur dahar? Oh, aduh. Meni parweke imah teh, Bu. Kurang ibu dak ibu. Mohon. Oh. Budak ibu, geningan meni rajin budakna. Nya pada teu kumaha sih dicarek oge gitu jadi Tapi halus rajin. Entes tidak bermain kayak orang lain. tidak. Tiap hari nyari duit. Kemana itu keliling nyari duitnya biasanya? Paling keliling ke sana ke Kidul. Ke Kidul. Udah ke Kidul ke Widya. Ke Widya yang tempat bis mangkal. Iya. Sehari suka ngasih duit ke ibu berapa? Paling 30, 40. Sehari 30.000, 40.000, gede loh Bu. Terus uangnya Ditabungkan Oh, sudah punya tabungan berapa dia? 700. Mana buku tabungannya coba Di lihat. sekolah Oh, nabungnya di sekolah. Sehari berapa dia nabung? nabung 20.000. 20.000. Buat jajannya Heeh. 10.000. Jajannya 10.000, nabungnya 20.000. Jadi 30.000 itu pertama oleh dia dikasihkan ke ibu. Oleh ibu ke dia disuruh buat nabung di sekolah. Iya. Jajannya 10.000. Iya. Jadi anak ini mah hidupnya tidak membebani ibu. Udah. Hasil nyari sendiri. Nah, itulah sekilas gambaran keistimewaan anak tersebut. Seorang anak yang rela mengorbankan masa kecilnya demi mengais rejeki yang tercecer di jalanan. Dan apa sebenarnya pekerjaan bapak dan ibunya? Mari kita lanjutkan kisahnya. Oh, tapi sekolah mah lancar. Iya, Pak. Lancar. Jadi ini teh sangat bertanggung jawab pada adik-adiknya. Nah, ini adiknya yang paling Ini yang paling kecil. Ini yang kedua yang lagi makan. Ya kan? Ini yang ketiga. Kakaknya punya 2 lagi. Iya. 5. Oh, jadi semua anaknya ibu 6. Ada semuanya. Yang paling gede sekolah. yang paling gede udah nikah. Yang kedua kerja. Yang kedua kerja. Yang ketiga, Dia udah meninggal. oh yang ketiga meninggal. Yang keempat ini, kelima ini, keenam ini. Si bapak kerja di mana? Kerja di sekolah. Penjaga sekolah. Iya. Di SD Karangtengah. Iya. Oh, bapaknya penjaga sekolah. Oh, di SD Karangtengah. Ibu sehari-hari di dia, ibu mah. Enggak. Jualan. Di Sekolah. jualan Makanan ringan itu. bala-bala. Iya, bala-bala. Terus Es. Ciki. Ciki ibu jualan. Sehari dapat berapa? Paling gede itu 80. Paling gede 80. Itu dengan modal. Jadi kebagiannya 40-an. Iya. Ya, Udah cukup. Si bapak dapat berapa? Jadi honorer penjaga sekolah 250. sebulan. Jadi penjaga sekolah di sini honornya sebulan 250.000. Iya. Sebulan gitu teh. Nggak dapat apa-apa lagi. Enggak. Iya. Jadi digabung-gabung. Ibu dapat 30 sehari, bapak 250.000. Ibu 30 kali efektifnya 5 hari, 150. Sebulan ibu dapat 600.000. Si bapak 250.000. Jadi 850.000. Anaknya 5. Berat. Sungguh menyentuh hati betapa kecilnya penghasilan orang tua anak tersebut. Namun, Allah tidak menutup pintu rezeki mereka. Allah hadirkan seorang anak yang istimewa di dalam keluarganya. Dan
Mungkin lantaran karena inilah sebuah kata-kata yang tak sengaja terucap oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi berkah dan didengar oleh semesta hingga kalimat tersebut menjadi kenyataan. Mari kita simak saat dimana beliau mengucapkan kalimat seandainya saya jadi gubernur. Si kegiatan positif. Yang ketiga, dapat uang ditabungkan. Sudah 3 loh. Dia punya pelajaran lingkungan hidup, pelajaran ekonomi, dia punya pelajaran moral, Pancasila, pelajaran agama, dia punya pelajaran ekonomi. Dilarang mah dilarang, tapi dia udah nggak bisa dilarang. Iya. Kenapa kamu hidupnya masih kecil punya tanggung jawab? Orang yang jalan berok aja nggak punya tanggung jawab? Dia katanya Nah yo, kasihan. Kenapa? Adanya. kunaon mana buka tanggung jawab sih letiknya? Siap. Nah, karunya lihat siapa? Oh, lihat adiknya, karunya punya adik 2. Jadi kamu keren pemulungnya, ya? Karena kamu tuh adalah tokoh penyelamat lingkungan. Itu kalau saya jadi gubernur sudah dikasih piala itu ke kamu teh. Kalau saya jadi gubernur sudah dikasih piala itu ke kamu teh. Juara pemelihara lingkungan hidup Jawa Barat. Kamu laki-laki hebat. Nah, itulah tadi sebuah kalimat yang terlontar tanpa sengaja, namun penuh berkah. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan di saat situasi dan kondisi yang istimewa akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan mungkin inilah salah satu yang menopang kesuksesan Kang Deddy Mulyadi hingga menjadi Gubernur Jawa Barat yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya, hadiah apa yang akan diberikan beliau kepada anak tersebut? Mari kita lanjutkan hingga akhir kisahnya. Nih, kan Bapak nggak ada kerjaan. Kalau pulang, kamu mah tetap aja mulung, ya, ngumpulin ini. Tapi nanti baju kamu ganti, yang bagus-bagus ya. Nanti saya siapin. Nah, Bapak mah tetap aja jaga di sekolah. Kalau ngarepin 250.000 per bulan kan ribu. Harus ada tambahannya. Bapak kamu nanti suruh pelihara sabdoma. Pulang dari sekolah, sambil di sekolah nungguin ngait. Kan lo baru itu juput. Kayak beli domba, nih uangnya. Itulah dia, sebuah hadiah dari Kang Deddy Mulyadi yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup keluarga anak tersebut. Sejumlah uang untuk modal membeli kambing agar bisa dipelihara dan berkembang. Alhamdulillah, Itu berapa? Itu. Genap 200, 800, 800. Nah, 1 juta. Bikin mama Dina, mama. Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Ya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke, Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. pedagang Ya, beras. saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang.
Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi, terbiasa aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Kalau bupati bisa langsung action. Oh. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati. Iya. Setelah dari Iya, dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. pindah kemana? Jadi wakil bupati. Wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan Ya ikut pilkada juga nekat. nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati, Iya, melawan itu bupati tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 Ya. sampai 2013. terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. Menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Dedi kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Tidak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari Waktu kecil SMA, Anda dibilang kelas gitu? 2, iya. Bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat, apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma Sampai nggak ikut di rumah. Wow, jadi apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat, dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di Ada. acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Baik, terima kasih. Anda dianggap sukses ya, memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati. Bisa cerita apa? Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS, saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit, kelas 3-nya ngakunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu,
Saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan nggak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak ada kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun dengan siapapun.